Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Tri Okta. Buana Informasi akan menyajikan berita harian teratas yang terjadi di sekitar kita. Sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari buanainformasi.tv. Berita pertama, Oknum TNI Angkatan Darat tampar pegawai SPBU lantaran tidak terima ditegur saat menyela antrian. Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan oknum anggota TNI menampar petugas SPBU Waipare, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 26 Mei 2021. Dalam video tampak oknum TNI Angkatan Darat bernama Pelda Joaquim Parera yang akan bertugas di Desa Habi tampak terburu-buru dan menyela antrian. Petugas SPBU bernama Ignatius Nago lantas meminta oknum TNI Angkatan Darat tersebut untuk tertib mengantri. Namun permintaan itu ditolak hingga terjadi penamparan. Menyikapi kejadian tersebut, Dandim 1603 Sika Letkol Infantri M. Zulnalendra menjelaskan, insiden ini terjadi karena kesalahpahaman, sebab selama ini sudah ada kerjasama antara TNI Polri dengan pimpinan SPBU. Adapun bentuk kesepakatannya apabila petugas TNI Polri dalam kondisi tertentu, maka dapat didahulukan saat pengisian bahan bakar minyak. Buru-buru ya, karena akan melaksanakan tugasnya di Desa Abi. Kebetulan BBM-nya habis ya. BBM-nya habis, dia akhirnya segera menuju ke pom bensin yang terdekat ya. Kebetulan pom bensin Waipare. Begitu melihat antrian sangat panjang, beliau langsung ke depan. Biasanya kita memang sudah ada kerjasama untuk anggota TNI atau Polri itu apabila mendesak berkaitan dengan tugas yang segera dilaksanakan itu bisa didahulukan. Tetapi ada kesalahpahaman dengan anggota SPBU sehingga terjadi insiden seperti ini. Tadi malam sudah kita damaikan ya Pak ya atas kejadian ini. Berita ini sudah damai. Untuk itu kami mohon kepada rekan-rekan agar tidak lagi disebarluaskan, tanggung jawab ya, diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Angkatan Darat. Ya. Itu. Komandan, itu diproses dengan hukum yang berlaku itu seperti apa, Bung? Ya, sesuai aturan yang berlaku, misalnya pasalnya tindakan pidana di undang-undang hukum militer seperti apa ya, dia harus melaksanakan hukuman itu. Berita kedua viral, anggota polisi menjadi backing rentenir penagih hutang. Propam turun tangan untuk mengusut kejadian ini. Aksi oknum polisi yang diduga menjadi backing rentenir saat menagih utang membuat heboh media sosial. Dalam video, oknum tersebut sempat menunjukkan kartu anggota kepolisian serta mengancam akan melakukan penahanan. Peristiwa ini terjadi di Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, namun oknum itu disebut bekerja di lingkungan Polresta Deli Serdang. Wakapolresta Deli Serdang Kombes Yemi Mandagi membenarkan pria di dalam video tersebut merupakan personil kepolisiannya. Ia pun menyayangkan atas kejadian tersebut. Saat ini Propam sedang memproses secara tuntas penanganan perkara terhadap Ibtu TS sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk personil kepolisian. Bagus lah. Jadi kalau aparat dia tahan. Kalau aparat gimana? Dia tahan. Silakan Bapak tahan. Ada urusan aku apa sama Bapak? Nanti aku rampas HP-mu itu. Ada urusan apa aku sama Bapak? Rampas. Apa ada urusan apa? Jangan coba-coba. Kena kau nanti. Jangan coba-coba rampas HP-ku. Aku laporkan kalian. Aku laporkan kalian. Jangan coba-coba ngancam aku. Ibu dengar dulu. Jangan coba-coba. Mau pukul aku. Mau pukul aku. Siapa? Oke. Silakan Bapak. Oke. Jangan kau pukul. Ayo kita pulang. Biar. Iya. Pukul. Berita selanjutnya, buruh Indomaret gelar aksi solidaritas meminta untuk membebaskan Anwar Besi yang dipidanakan lantaran menuntut tunjangan hari raya.
Massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia melakukan aksi di depan kantor cabang PT Indomarko Prismatama Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 27 Mei 2021. Massa tiba di depan gerbang kantor yang merupakan distribution center Indomaret tersebut. Massa juga turut membawa mobil komando. Diketahui buntut aksi ini terjadi lantaran pekerja PT Indomarko Prismatama di Jakarta Utara bernama Anwar Besi yang saat ini harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dilaporkan secara pidana oleh pihak perusahaan akibat rusaknya dinding gipsum saat buruh menuntut THR 2020 dibayarkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Massa dari sejumlah serikat buruh pun menggelar aksi dan meminta PT Indomarko Prismatama mencabut tuntutannya dan kembali mempekerjakan Anwar Besi. Instruksi telah ditetapkan oleh para pimpinan, kawan-kawan semua berada di atas motor, kawan-kawan semua. Yuk, berada di atas motor. Kepada Bapak aparat kepolisian, kepada Bapak TNI Polri, kepada Bapak Satgas Covid, kepada siapa yang hari ini berada di sini, rencananya pada mau kemana? Kami ucapkan. Tuhan tidak boleh, Tuhan tidak kemana? lupa, Tuhan tak boleh. Ke PIK ya Pak ya? Nah ini Bapak kenapa sih ikut aksi ini Pak? Hah? Saya lagi istirahat. Untuk ke Menara Indomaret. Mungkin besok bisa hari Senin kita akan pastikan bahwasanya kita akan melakukan komunikasi, kita akan koordinasi, cara-cara kita akan penuhi. Jangan halang-halangi kami untuk melakukan aksi unjuk rasa. Siapapun kamu akan bergerak pelan-pelan, kawan-kawan semua. Mobil komando bergerak pelan-pelan Bergabung dalam sambil menunggu kawan-kawan semua. Rekan-rekan semua tetap menggunakan masker. saat ini puluhan buruh bergabung dari FSPMI beberapa konvoy menuju Menara Indomaret di Pluit Bunyikan klaksonnya, untuk menggelar aksi membela kemerdekaan mereka sama buruh. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama kita Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Keuangan yang hadir secara virtual, yang saya hormati Kepala BPKP beserta seluruh jajaran yang hadir, yang saya hormati Ketua KPK beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Jaksa Agung beserta para Kepala Kejaksaan Tinggi yang hadir secara virtual, yang saya hormati jajaran TNI dan Polri, para gubernur, para bupati dan wali kota, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan. Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Mengikuti prosedur itu penting. Ya, penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target yang telah ditetapkan. Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien.
Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Ini yang banyak sering kita lupa. Sekali lagi, yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya. Yang ditunggu oleh rakyat itu adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kemarin kalau kita lihat di kuartal pertama, ekonomi kita tumbuh di masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7%. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Oleh sebab itu, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua BPKP, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah menyiapkan dana pemulihan ekonomi nasional hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat. Ini harus cepat karena kita kejar-kejaran dan tepat sasaran, agar ekonomi kita bisa bangkit kembali. Saya ingin menegaskan bahwa akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dari belanja itu hal yang sangat penting. Tetapi lebih dari itu saya ingin menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian BPKP dan seluruh jajaran APIP, aparat pengawas intern pemerintah. Yang pertama, saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan. Dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah. Sekitar kurang lebih 15% ini untuk APBN dan 7% untuk APBD. Masih rendah. Serapan belanja PEN, pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah, baru 24,6%. Sekali lagi, kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran. Kecepatan dalam pengadaan barang dan jasa juga masih lambat. Yang saya minta tadi dikawal. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian lembaga baru sekitar 10,98%. 10,98%. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5%. Yang terus harus diikuti dan dikawal, dibantu. Karena itu saya minta BPKP dan seluruh aparat pengawas intern pemerintah melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini. Ini ada apa? Memberikan solusi, carikan solusinya. Menawarkan jalan keluar
untuk mengatasi masalah ini. Ini tugas dalam mengawal belanja tadi. Lalu mengawal agar kementerian lembaga dan Pemda bisa merealisasikan belanjanya dengan cepat dan akuntabel. Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7%. Dari bayangkan minus 0,74 melompat ke 7%. Tapi saya meyakini insya Allah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan, realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih. Karena target year on year untuk growth, pertumbuhan ekonomi kita kan 4,5 sampai 5,5. Jadi kalau ini enggak ketemu angka 7 untuk ngejar ke pertumbuhan ekonomi tahun 2021 juga bisa jadi tidak tercapai. Meskipun kita tahu ada ketidakpastian global, ekonomi global, dan ada ketidakpastian karena pandemi. Tapi semuanya kita harus berusaha. Yang kedua, kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan. Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya. Anggaran itu mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan. Dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya. Sehingga kesenjangan antara arah pembangunan pusat dan daerah itu masih terjadi. Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier nggak ada. Ada itu, saya temukan di lapangan. Ada bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan. Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu. Ini yang terus harus dikawal. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu. Sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti hal seperti ini. Tidak sekedar mengulang-ulang terus, kita ini mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali. Sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu. Yang ketiga, yang berkaitan dengan perihal akurasi data, juga masih menjadi persoalan sampai hari ini. Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran menjadi tidak cepat, menjadi lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering juga tidak sambung. Ini yang terus harus kita perbaiki. Dan BPKP harus membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah, kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti hanya direkomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah.
sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Diulang-ulang, udah tahu salah, diulang-ulang terus setiap tahun. Saya tekankan pada Bapak Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum. Saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat, jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan karena kerja lambat verifikasi dari APIP menjadi terhambat. Banyak terjadi ini. Dampaknya program pemerintah juga menjadi terhambat dan terlambat. Tetapi saya juga ingin ingatkan lagi pada BPKP dan seluruh jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan. Bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. Seluruh jajaran pengawas intern pemerintah harus paham mengenai ini. Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan. Di masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat check and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki, agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Tri Okta beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari buanainformasi.tv.